Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang Kau beri, di mana kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus, tolong beri kami pengertian, pencerahan, sehingga kami mampu menghadapi hari-hari ke depan dengan pertolongan Tuhan, sehingga Kau tanamkan firman-Mu dalam loh batin kami. Roh Kudus, kuatkan kami, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita buka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Selanjutnya kita baca ayat 33 sampai ayat ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada banyak orang bertanya, ya, ada apa dengan hidup sekarang ini? Hidup itu seperti misteri, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus pelajari, kita harus pahami setiap perjalanan hidup ini. Hidup bukan saja sekedar sandang pangan, papan, ya. Artinya masalah makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak orang fokusnya hanya berpacu untuk mencapai segala targetnya. Namun ternyata apa yang sudah dicapai itu sesuai dengan target, tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya dengan kemahakuasaan Allah. Sehingga Alkitab menggambarkan bahwa burung pipit di udara saja Tuhan pelihara. Nah, bila kita melihat kalimat berikut dalam Alkitab, di situ jelas sekali burung pipit di udara Tuhan pelihara. Nah, tentunya kenapa burung pipit ini jadi satu kisah yang menarik? Karena burung pipit adalah burung yang kurang berharga, kurang banyak peminatnya, murah harganya. Artinya, ketika sesuatu kurang berharga di mata manusia atau murah menurut harga manusia, namun di mata Tuhan burung pipit ini sangat berharga, sehingga dia dipelihara oleh Tuhan. Di sini kita melihat, ya, bahwa Tuhan menggambarkan burung pipit ini kepada kita. Ya, burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi saudara, biji mata Allah yang berharga di mata Allah. Nah, Alkitab juga mencatat begini. Manusia sebagai biji mata Allah, bagaimanapun manusia harusnya mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Sehingga ya, hidup kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, Tuhan mengajarkan kita percaya kepadanya. Untuk percaya kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Alkitab juga mengatakan di sini, kesusahan hari ini cukup hari ini. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Hari esok lebih baik dari hari ini. Hari ini juga lebih baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita berdoa supaya hari ini kita mampu menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Itu yang Alkitab mau. Jadi kenapa Alkitab bilang kesusahan hari ini cukuplah hari ini? Artinya Tuhan mengajarkan kita supaya kita berdoa untuk waktu yang Tuhan berikan hari ini kepada kita. Sehingga ketika hari ini selesai, kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan takut dengan hari esok. Terkadang manusia itu terlalu kreatif. Saking kreatifnya, besok juga dia pikirin. Padahal Alkitab bilang, pikir dan doakan hari ini. Karena hari ini kita harus selesaikan hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nikmati hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu kalau kita bersyukur kepada Tuhan tentang hari ini, itulah menunjukkan kesungguhan kita sebagai orang percaya. Hidup kita adalah ciptaan Tuhan. Tentunya kita kembalikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menjalaninya. Jangan hidup ini terperangkap oleh ketakutan. Tetapi jalanilah hari ini dengan sukacita. Percaya seperti Alkitab tadi katakan. Ya. Bahwa Tuhan tidak mau kita khawatir. Jangan kekhawatiran melanda hidup kita. Kekhawatiran harusnya tidak punya tempat dalam hidup kita. Kita akan bahas apa itu khawatir. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir tidak menambah usia manusia, justru buat penyakit imun tubuh berkurang. Jadi jangan khawatir, karena kekhawatiran melemahkan kita. Lalu apa yang harus saya lakukan? Lakukanlah. Yaitu dengan bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas. Kekhawatiran saudara, ingat, tidak menambah usia saudara, kata Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Bergantung kepada Tuhan. Caranya, beri waktu kita berdoa. Beri waktu kita baca firman. Beri waktu kita berbicara dengan Tuhan. Itu artinya kita bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengatakan, khawatir tidak akan menyelesaikan masalah kita. Hidup memang suatu pertarungan. Dan ingat, kekhawatiran itu menempel di dalam batin kita. Jadi jangan izinkan kekhawatiran itu melanda hidup kita. Karena ketika kita izinkan, dia menempel. Kalau dia sudah menempel saudara, dia menggerogoti saudara. Itu yang membuat imun saudara berkurang. Ya, kekuatan saudara berkurang. Karena dia sudah nempel di hati kita. Jadi yang kedua, jangan izinkan kekhawatiran melanda hidup saudara. Ya. Jangan sampai dia menempel dalam batin saudara. Yang ketiga, kita perlu menang atas khawatir. Bagaimana caranya? Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-33. Nah, ini cara menangkal kekhawatiran. Alkitab mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu Saudara, kalau mau hidup tenang, hidup bahagia, ya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Saudara belajar hidup dengan bersekutu kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman yang sudah saudara tahu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada ayat berikut yang mengatakan, maka semua ditambahkan kepadamu.
Ada banyak orang salah kaprah yang dia cari tambahannya. Dia fokus kepada tambahannya. Sehingga akibat dia menerima tambahan itu, ya, karena dia fokusnya kepada tambahan itu, hidupnya pun jadi ruwet. Tambah ruwet, tambah susah, tambah sedih, tambah kecewa. Jangan saudara pikir kalau saudara mencari tambahannya itu membuat saudara bahagia. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara sudah tahu kebenaran, lakukan kebenaran itu. Bukan saja saudara kejar tambahannya, tapi lakukan dulu. Cari kerajaan Allah. Hidup bersekutu dengan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Ada persekutuan pribadi, ada renungan firman. Kerjakan firman yang saudara tahu. Ketika saudara mendapat tambahan, itu tidak membuat saudara susah. Justru membuat saudara semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin mengenal siapa Tuhan. Jadi jangan salah. Jangan cari tambahannya. Nanti tambah susah saudara. Nanti tambah bingung saudara. Yang terakhir, ya, Tuhan mau supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi jangan khawatir, percayakan hidup saudara kepada Tuhan. 4 hal ini, mari. Khawatir tidak menambah usia kita, khawatir tidak menyelesaikan masalah kita. Saudara harus menang atas khawatir. Dengan apa? Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lakukan firman-Nya apa yang sudah saudara tahu. Ya. Lakukan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Yang keempat, Tuhan tidak mau saudara khawatir. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Percayalah, judul khotbah kita hari ini, bebas dari khawatir. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman. Kami belajar untuk menyandarkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak mengizinkan kami khawatir. Untuk itu kuatkan kami, supaya kami benar-benar beriman, bersandar kepada Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, bersekutu dengan Engkau, mencari kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ketenangan, kedamaian melingkupi setiap kami. Tolong kami, sehingga kami di hari-hari ini memberi waktu kami untuk membaca firman-Mu, memberi waktu kami untuk bersekutu dengan, memuji dan memuliakan Engkau. Kami tidak khawatir karena kami tahu Engkau Tuhan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, tambah-tambahkan takut akan Engkau, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan Tuhan yang sempurna memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang akan kami kumpulkan, baik persembahan, persepuluhan, persembahan syukur kami, kuduskan semua, biar kami melakukannya dengan mengasihi Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai, menghibur, menolong, menguatkan kita semua sampai Maranatha. Haleluya. Amin.